Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Mercury Surabaya. 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali sahabat Mercury, sahabat YouTube, apa kabar? Salam sehat selalu. Dan senang hari ini bisa menghadirkan kembali perbincangan interaktif kita bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting dalam Talkshow Solusi SDM ya. Hari ini kita akan membahas tema korelasi produktivitas karyawan dengan liability pribadi karyawan. Seperti apa dan apa yang akan kita bahas, nanti kita bersama Mbak Mita dari MSI. Mbak Mita, apa kabar? Baik Pak Aldi. Sehat ya? Sehat, Pak Aldi juga sehat ya Pak? Sehat terus kalau saya. Sip. Ya, oke. Dan narasumber tamu kita pagi hari ini ada Mbak Anastasia Novita Teja Mulya SHM Hum. Beliau adalah HRD Manager PT Rapid Plus Indonesia. Panggilannya Mbak Novita. Mbak Novi ya? Iya betul Pak. Mbak Novi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Aldi. Salam sehat. Salam sehat juga. Selamat pagi dan salam sehat juga untuk Sobat Mercury dimanapun berada. Sahabat Mercury. Iya, sahabat Mercury. Iya, oke. Mbak Mita, terima kasih sudah berkenan hadir ya untuk pagi hari ini. Boleh kita ngobrol-ngobrol dikit tentang Rapid Plus ini, perusahaan yang bergerak di bidang apa, profil company-nya seperti apa, monggo kalau tidak keberatan. Baik, siap. Ya, Rapid Plus sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari Dynapack Asia, Pak. Jadi kebetulan kalau untuk Dynapack Asia itu kami perusahaan plastik packaging atau kemasan plastik, manufacturing kemasan plastik yang saat ini terbesar di Asia Tenggara, Pak. Seperti itu. Nah, di Rapid Plus sendiri kami bergerak di bidang yang sama, jadi di rigid plastic packaging seperti itu. Kami punya beberapa pabrik, Pak, saat ini. 3 ada di Jawa Timur dan 2 ada di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cikarang. Oh, 3 di Jawa Timur ya? Betul, 3 di Jawa Timur dan head office di Jawa Timur. Biasanya kalau rata-rata perusahaan kan head office ada di Jakarta begitu ya. Kalau kita head office-nya ada di Jawa Timur. Kalau holding tetap di Jakarta ya? Holding tetap di Jakarta. Holding tetap di Jakarta ya. Oke, head office-nya di Jawa Timur dan head office-nya yang di kantornya Mbak Novi? Betul, yang di daerah industri ya Pak ya? Ya, di Berbek ya. Betul, yang di Berbek industri itu. Terus 2 yang lain kalau di Jawa Timur di mana? 2 yang lain di daerah Pasuruan, Pak. Di daerah Pasuruan. Ini produknya apa, Mbak? Rapid Plus ini? Plastik. Jadi seperti kalau mungkin Bapak Ibu tahu misalnya permen frost gitu ya, itu kemasannya packagingnya kami yang buat. Atau mungkin botol bedak bayinya Johnson seperti itu. Nah, itu kami yang buat. Oke. Oh, ini lebih ke industri ya? Ya, kami B2B, Pak. B2B ya. B2B, betul. Jadi mungkin orang akan lebih familiar dengan customer kami seperti Johnson & Johnson, Unilever, Atsuka Widatra. Mereka akan lebih familiar dengan itu. Kalau kami mungkin ya karena kami B2B, jadi mereka juga ya masih apa sih gitu ya. Kayak begitu. Padahal di balik itu semua ada usaha keras dari Mbak Novi dan teman-teman untuk membuat Johnson & Johnson dan yang lainnya itu bisa jualan begitu ya. Biar tampil bagus gitu ya. Biar tampil bagus. Menarik gitu ya. Kemasannya gitu. Oke, baik. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Novi sudah berkenan hadir hari ini. Mita, kita mau bicara apa sih hari ini? Kita mau bicara terkait dengan produktivitas karyawan, Pak. Cuman juga kita ada faktor lainnya nih, Pak. Terkait dengan liability karyawan. Jadi ada hubungannya nggak sih antara liabilitas gitu ya, kita bisa bicara liabilitas apa karyawan. Apa sih liabilitas itu? Dengan produktivitas. Jadi kalau untuk liabilitas sendiri itu lebih ke kewajiban atau bisa kita sebutnya umumnya seperti hutang gitu ya Pak ya. Jadi tuntutan kehidupan gitu kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasti kan akan kita merasa kayak nggak cukup gitu loh dari sisi gaji juga kurang memenuhi, lalu ada keinginan tersendiri mungkin. Jadi sekarang kan juga dipermudah gitu ya Pak ya, dengan pakai aplikasi apapun itu tuh bisa dalam 1 menit 5 menit langsung cair gitu ya Pak. Nah jadi yang dimaksud liabilitas ini lebih ke kewajiban mendatang yang harus memang kita bayarkan gitu, atau bisa disingkat atau lebih umumnya lebih ke hutang gitu. Ya, ini menjadi perbincangan menarik karena ketika bicara liabilitas pribadi itu sangat nggak ada benchmarknya ya. Artinya kan Mbak Novi liabilitasnya beda sama Mita, beda sama yang lebih tua gitu kan.
Tapi gitu kan? salah, Pak. Anak sekarang kadang itu lebih hedon ya. Maksudnya iya. Mungkin kalau berarti lebih boros, saya lebih hemat karena tanggungannya lebih banyak gitu. Mungkin bukan boros. Mungkin kalau orang yang lebih yang sekarang itu kalau orang-orang dulu itu mungkin lebih ini ya, maksudnya lebih sederhana hidupnya. Maksudnya enggak neko-neko. Kalau sekarang itu karena mungkin medsos dan segala macamnya itu merebak dengan ini, terus kemudian menampilkan beberapa kok kayaknya enak ya gitu, seperti itu ya, semuanya bermerek gitu ya. Benar. Orang ini saling pengaruh lifestyle itu lebih mudah, lebih masif ketika sosial media seperti sekarang gitu kan. Betul. Enak rek kesini rek kepingin rek kan datang ke sana, atau bagusnya barangnya apa gitu. Ya. Tapi emang benar ya Mbak Mita, kalau kita bicara liabilitas pribadi itu sangat relatif ya. Artinya kan tapi tetap harus ada ukuran ini ya, harus ada ukuran minimalnya. Oh ini gitu atau gimana? Kalau misalkan kalau dari kita lihat dari skala prioritas mungkin ya Pak. Jadi prioritasnya kita misalkan terkait dengan liabilitas ini untuk hal yang apa dalam jangka pendek atau jangka panjang nih kebutuhannya kita. Jadi jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Jadi kayak terbeban nanti setiap bulan ada tanggungan, nggak cuma 1-2. Di sisi lain juga kita harus perform juga nih di tempat kerja, karena kan kita juga membutuhkan kerja untuk pengembangan diri. Di samping kita juga mendapatkan gaji dan juga memang untuk memenuhi kebutuhan kita seperti itu. Jadi lebih ke prioritasnya dulu sih. Itu yang memang harus harus dilihat juga, yang juga jadi pertimbangan juga nantinya kalau misalkan memang harus berhutang gitu ya, untuk kewajiban untuk membayar gitu. Nah, hari ini sebenarnya kita lebih bicara bagaimana kemudian liabilitas ini terpenuhi atau tidak, dan itu korelasinya dengan produktivitas di perusahaan begitu ya. Mbak Novi mau menambahkan? Iya, kalau bagi saya mungkin liabilitas itu bukan hanya sisi negatif ya. Jadi menurut saya kadang itu justru bisa jadi sisi positif, tergantung gimana bisa memanage gitu ya. Gimana bisa memanage. Jadi kalau misalnya dia dia punya tanggungan keluarga gitu yang harus dihidupin gitu kan. Kadang-kadang itu meningkatkan mental untuk bertahan gitu ya. Kadang-kadang meningkatkan mental untuk bertahan dan lebih produktif gitu kan. Wah, kalau saya tidak produktif, nanti kalau saya tidak dapat bekerja lagi gitu, nanti yang menghidupin keluarga saya di rumah siapa kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang seperti ini, kadang dimarahin juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak punya apa-apa, menurutnya kadang mungkin uang saku dari orang tuanya itu lebih besar daripada gajinya atau 11-12 sama gajinya. Ditegur sedikit, besok minta resign gitu Pak. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang mentalitas itu ada begitu juga anak-anak sekarang ini. Nah, tapi kalau misalnya liabilitas terlalu banyak juga ya tadi itu negatifnya. Jadi misalnya saya pernah mengalami ada beberapa teman gitu ya, sampai ATM itu digadekan gitu kan. ATM digadekan. Waduh, ketika saya dengar saya juga agak syok. Waduh, ATM digadekan berarti kan setiap bulan nggak terima gaji gitu ya. Ya pantas aja kalau kerjanya juga ogah-ogahan gitu kan. Jadi benar-benar datang hanya untuk memenuhi ceklok supaya dapat bayaran gitu ya. Tapi maksudnya kerja ya ala kadarnya gitu ya, bukan lagi untuk istilahnya pengembangan diri gitu kan. Udah nggak seperti itu, just untuk ya udah saya dapat gaji untuk bayar utang gitu. Nah, yang seperti itu sebetulnya kasihan juga gitu kan ya. Ya, itu pasti gajinya 5,5 itu ya. Tanggal 5 sudah setengah mati dia. Ya, berarti Mbak Mita, kemudian kalau pertanyaan kita adalah korelasi, seperti apa korelasinya antara liabilitas dengan kecenderungan untuk bertahan di perusahaan atau produktivitasnya? Jadi itu tadi, jadi yang disampaikan oleh Bu Novi gitu ya. Jadi terkait dengan liabilitas itu kan ada hal positif dan negatifnya. Dari mana kita positif itu mengambilnya adalah yang namanya hidup pasti punya tuntutan tersendiri ya Pak ya. Di samping kita juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri kita, ataupun kalau zaman sekarang gitu ya, anak muda sekarang mungkin juga memenuhi kebutuhan keluarganya, orang tuanya mungkin ya lagi tren juga itu seperti kayak gitu ya, sandwich generation ya benar. Ya, jadi dilihat dari posisi positifnya dulu. Jadi kita juga harus melihat yang saya sampaikan tadi, prioritasnya itu yang harus kita ambil itu yang mana kita dahulukan, memang untuk kebutuhan yang mendesak atau yang sebenarnya hanya untuk kayak memenuhi gengsi mungkin gitu ya. Itu jangan sampai
mempengaruhi dari kebutuhan kita sehari-hari. Jadi lihat dari prioritasnya supaya kita di perusahaan kan juga punya tanggung jawab nih ya Pak Aldi ya. Jadi memang harus produktif juga, produk dalam artian keseharian kita datang tidak hanya untuk absen langsung ya udahlah yang penting terima bayaran tiap bulan gitu ya kan, bukan kayak gitu. Jadi memang kontribusinya di perusahaan juga yang harus seperti apa, kita yang harus maintain juga di samping kita punya kebutuhan yang sehari-hari tadi itu untuk untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Tiap orang memang, Mbak Novi, tiap orang memang punya liabilitas berbeda-beda ya. Betul. Karena kan maksudnya mereka lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga, gitu kan. Lingkungan pergaulan mereka juga beda-beda. Kalau ketemu teman yang lingkungan pergaulannya baik-baik nih, bukan anak kafe, anak rumahan, ya mungkin gaya hidup sederhana. Tapi kalau ketemu lingkungan yang mungkin anak-anak kafe dan segala macam, sekali jajan mungkin sehari 50-100 ribu misalnya, gajinya UMK gitu kan. Nah ini nih udah repot, udah ketemu di situ gitu kan. Nanti disuruh ini sedikit, aduh kok ada aja tuntutan perusahaan kan gitu ya. Ngerasa berat, padahal bagi di sisi perusahaan namanya aja bayarin karyawan dengan UMK yang terus naik ya pasti. Kalau kita beli nasi goreng 10.000 dengan nasi goreng 12.000, berharapnya 12.000 ada bedanya dong dengan yang 10.000 gitu kan. Jadi bagi perusahaan itu menganggap ya wajar lah meminta yang lebih dengan kenaikan UMK. Coba kan beberapa teman merasa bahwa lah kenaikan UMK kan hak saya, bukan berarti saya berhak untuk dituntut lebih gitu ya. Padahal kan yang pandangannya gitu sih, menurut saya berbeda sudut pandang. Jadi ya kembalilah pintar-pintar tadi memilih lingkungan pergaulan. Jadi ya harus bisa lah istilahnya mungkin sedikit-sedikit financial planning juga gitu kan. Mungkin living maksimal 50%, terus kemudian harus punya juga dong yang ditabung 30% saving, 20% buat main nih, playing gitu kan. Jadi berharapnya dari berapapun gajinya, bukan dari besar kecilnya, tetapi dengan seperti itu kita ternyata kalau saya bekerja itu ada yang di saving, ada hasilnya gitu ya. Nggak sekedar kalau untuk jajan dan ini mungkin 5 tahun berikutnya kita lihat saya dapat apa sebetulnya bekerja ya, terus mulai menggerutu. Ini kantor nggak membuat saya jadi kaya gitu kan, udah mulai begitu kan ya. Gajinya kecil nggak naik-naik. Nah yang seperti itu deh biasanya mulai muncul. Oke. Sebelum kita break ke iklan, kita pertajam lagi soal liabilitas. Jadi liabilitas itu adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajibannya begitu ya, untuk bertahan hidup bertahan hidup. Dan itulah kemudian dikaitkan dengan produktivitas. Kalau padahal sebenarnya tidak melulu ini menjadi kesalahan perusahaan ya. Artinya mungkin perusahaan sudah menggajinya cukup, tapi karena tadi itu yang Mbak Novi bilang, karena dia bergaulnya dengan anak-anak gaul gitu kan, terus kemudian ngafe terus, hidupnya lebih hedonis, duitnya lebih boros gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kayak begitu. Oke. Baik, kita break dulu ke iklan. Sahabat Merkuri, silakan Anda mau sharing-sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih di talk show Solusi SDM dan topik kita hari ini itu adalah korelasi produktivitas dengan liabilitas pribadi karyawan bersama Mbak Mita dari MSI dan juga Mbak Novi dari PT Rapid Plus Indonesia. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang sampai ke korelasi antara liabilitas dengan kecenderungan bertahan. Dan kalau bicara tadi ada bukan hanya negatif tapi ada positifnya juga. Saya ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, kalau kita boleh jujur, lebih banyak mana dampaknya, yang positif atau negatif? Kalau boleh jujur, kalau di zaman sekarang yang mana maksudnya tadi ya dipermudah segala akses pinjaman begitu ya, itu lebih banyak negatif, banyak negatifnya. Jadi maksudnya memang mesti lebih selektif juga ya, maksudnya kita mesti mengeduket juga ke karyawan bahwa ya kadang itu tidak segala sesuatu harus dipenuhi dengan seperti itu gitu kan. Kalau memang nggak mampu sudahlah gitu loh, maksudnya biasa-biasa saja, sederhana saja, tidak usah maksa dengan bergaya wah dengan
uang utangan gitu kan, maksudnya seperti itu. Sehingga dia mau nggak mau membuat rehabilitasinya menjadi lebih susah ya, karena dia menentukan grade-nya itu tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau Mbak Mita gimana menambahkannya? Oke, kalau lihat dari sisi positif atau negatifnya yang lebih dominan, sisi negatifnya memang kita lihat dari kebutuhan hidup dulu. Jadi yaitu tadi, kalau misalnya memang sebenarnya lingkungan itu kan sangat mempengaruhi ya Pak Aldi ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pandai memilih atau menahan diri lah, lebih tepatnya menahan diri gitu ya, untuk tidak terlalu dengan kemampuan kita atau kapasitas kita, misalkan sebulan dengan gaji sekian, misalkan katakanlah 5 juta gitu ya. Di samping itu kita kan juga ada memenuhi hasrat diri sendiri, ataupun misalkan ada keluarga juga. Jadi ada beberapa orang juga yang ini. Nah, jadi kita juga harus lihat skala prioritas juga. Jadi jangan sampai rehabilitas ini menjadi negatif gitu ya. Jadi kita harus mengelola itu sebagai hal yang positifnya gimana? Caranya itu ya tadi itu. Jadi kita harus lihat prioritas kita mau di mana, kita harus menahan diri juga. Jadi jangan sampai terpengaruh lah, gampang terpengaruh gitu ya dengan lingkungan sekitar gitu ya, dengan lingkungan misalkan yang di luar kantor ataupun di kantor juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga harus melihat, jadi bekerja ini tidak hanya sekedar untuk menerima gaji, tapi kita juga bisa lihat juga dari posisi positifnya juga, walaupun kita punya tanggungan gitu ya di luar pekerjaan, kita juga harus lihat kita perlu untuk pengembangan diri. Potensi kita ini kan tidak hanya melulu soal uang dan untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu ya. Cuman kita juga harus melihat posisi positifnya adalah kita memang punya tanggungan, cuman kita juga ya gimana caranya supaya kita bisa balance gitu ya. Bisa seimbang gitulah, kita punya kebutuhan A, tapi kita juga harus tanggung jawab juga di perusahaan untuk apa? Untuk kedepannya, jangka panjang ya Pak Aldi ya. Jadi kalau yang namanya pekerjaan, performance, kinerja itu kan pasti untuk bekal kita jangka panjangnya gitu. Jadi gimana caranya ya kita harus melihat dari hal yang positif lah. Jadi supaya tidak menjadi mempengaruhi diri kita sih, mental kita juga supaya tidak terpengaruh. Tapi memang secara psikologis tiap orang beda ya. Benar ya Mbak Novi ya. Betul. Tiap orang beda ya. Artinya karena tiap orang berbeda itu menjadi lebih mudahkah untuk kemudian mengarahkan orang-orang yang punya kecenderungan hedonis, boros dan segala macamnya itu untuk menjadi, apalagi ketika dia sudah harus punya tanggungan banyak gitu ya, lebih mudah dirubah atau secara praktek seperti apa? Kalau jujurnya kalau lebih mudah sebetulnya tidak ya Pak ya. Maksudnya dan kita pun kalau saya sih tidak sampai harus merubah. Kembali lagi kan mereka ketika sudah bekerja saya menganggap itu sebagai manusia dewasa gitu ya. Jadi kita tetap memberikan sisi lain supaya mereka mau berpikir gitu kan. Maksudnya dalam kita kadang nggak bisa memaksa ya Pak ya. Setiap manusia punya kehendak bebas gitu ya. Betul. Setiap manusia punya kehendak bebas. Cuma kita selalu memberikan insight gitu kan. Ya sudahlah, bergayalah apa adanya gitu kan. Maksudnya nggak usah terlalu berlebihan. Supaya maksudnya kamu nggak terlalu memaksa gitu ya, memaksa dirimu untuk harus seperti ini, enggak kok, nggak ada, jangan punya gengsi yang terlalu tinggi gitu, biasa saja gitu kan, supaya kamu juga bisa perform di perusahaan dengan lebih well, apapun lah ya, mungkin bukan hanya pekerja di perusahaan, dimanapun gitu kan, kamu bisa perform itu dengan lebih baik, karena tidak segala sesuatu kita bicara tentang uang seperti tadi Mbak Mita bilang ya, kita butuh sebagai manusia itu butuh pengembangan diri, aktualisasi dan sebagainya gitu kan, ya memang ada yang bilang sekarang kalau nggak ada uang itu nggak bisa apa-apa. Ya memang betul ya kan, beliau segala sesuatu memang pakai uang, tetapi tidak segala sesuatu itu senilai dengan uang gitu kan, maksudnya seperti itu. Ya berarti menjadi HRD manager di era kekinian itu pekerjaannya nambah banyak lagi ya. Termasuk harus mengurusi orang ini rehabilitasnya kayak gimana begitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka memang itu kan ya. Iya, karena kadang-kadang kan suka ada gitu juga ya, telepon atau WhatsApp beredar dari pinjol nama karyawan ini, aduh karyawan kita nih gitu kan. Udah hutang di mana aja gitu kan, gitu seperti itu. Ya. Dan bagaimana kemudian di perusahaannya Mbak Novi dalam tanda petik menangani, karena ini kan kalau tidak di manage kan dampaknya nanti bisa kemana-mana begitu ya. Betul. Mungkin menjadi kepada yang bersangkutan, katakanlah dari kasus yang terakhir, kepada yang bersangkutan ini menjadi beban moral yang lebih dalam lagi, membuat dia menjadi nggak produktif. Sementara bagi yang lain mungkin ya bisa ada pengaruh-pengaruhnya gitu. Selama ini kalau di Rapid Plus
So far so good ya? So far so good Pak. Rata-rata ya ada sih yang seperti itu. Tapi biasanya kalau memang ada yang seperti itu, biasanya kita panggil gitu kan, kita bilangin gitu kan. Apakah kamu maksudnya mau bekerja, mau merusak reputasi yang sudah kamu bangun gitu kan? Kalau sampai misalnya WhatsApp ini beredar sampai kemana-mana, orang akan istilahnya menstigma kamu atau mengecap kamu, ternyata orangnya begini gitu kan, nggak bisa dipercaya. Hutang itu kan kepercayaan, betul, ya Pak ya, betul ya. Ketika dia nggak bayar dan segala macam, mungkin orang juga akan berpikir mau percaya kamu untuk urusan yang lain juga takut gitu kan. Apakah kamu mau seperti ini? Ibaratnya kamu menggali pelubang untuk dirimu sendiri gitu kan. Nanti kalau kamu sudah seperti ini, ketika kamu mau maju juga sulit karena orang nggak percaya lagi sama kamu. Seperti itu. Lebih ke arah begitu sih Pak ya. Jadi kalau memang ada ya memang kita memang panggil gitu kan. Kita ibaratnya ya kita tidak bisa memaksa, tapi kita memberikan arahan supaya dengan harapan lebih baik lah ya, seperti itu. Jadi memang kalau kasusnya nggak banyak berarti gajinya cukup ya. Yuk kita ke sana semua dah. Gaji cukup nggak cukup relatif Pak ya. Karena kalau dibilang ya seperti tadi ya, kalau ukurannya nggak cukup, nggak akan pernah cukup terus gitu kan. Jadi ya kembali lagi pintar-pintar kita bersyukur sebetulnya. Syukurin dulu, terus kemudian kita kembali lagi pada ya sudah, yang kita butuhkan apa, yang diinginkan boleh sih. Siapa sih yang nggak punya list keinginan boleh, tapi nanti disusun prioritasnya gitu ya. Dibutuhkan dulu deh, biar ngerasanya hidupnya enak, bersyukur terus gitu kan. Gajinya berapa? Cukup lah pokoknya, karena Tuhan itu mencukupkan untuk semuanya kan begitu ya. Iya. Tuhan tuh pasti memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita minta gitu ya. Bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Kalau kita menginginkannya berlebihan, Tuhan tahu kok. Oh ini batasnya sampai sini dulu aja kayak gitu. Mbak Mita mau nambah komentar soal kalau misalnya di perusahaan dampak-dampak tadi itu mungkin kalau tadi kan kita belajar dari perusahaannya Manovi ya. Nah kalau dari perusahaan-perusahaan yang mungkin selama ini sempat ditangani, ada masalah-masalah apa gitu? Okay. Saya cuman bisa share mungkin di pengalaman saya sebelumnya ya Pak ya. Karena kan memang sebelumnya kan saya juga di HR gitu ya. Di HR sempat menangani kasus-kasus juga seperti itu. Jadi memang seperti tadi Bu Novi tadi yang menjelaskan terkait dengan kalau misalkan karyawan itu macet gitu ya, macet untuk pembayarannya, kewajibannya itu kan pasti yang dicari pertama adalah kantornya gitu ya, karena memang setiap ada case-case seperti itu kan pasti mencantumkan mencantumkan tempat bekerja dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi gitu. Jadi memang kalau untuk dari sisi HR memang hal-hal seperti itu mungkin membuat serba salah dalam artian pastikan karyawan juga mempunyai kewajiban di luar dari pekerjaan gitu ya, tanggungan pribadinya gitu. Tapi di sisi lain sebagai HR itu juga ya harus menjaga nih supaya perusahaan ini reputasinya tidak jelek atau ceritanya juga tidak jelek gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi setiap pastikan ada telepon gitu ya, telepon ke kantor gitu ya untuk mencari atas nama ini apakah benar bekerja, kok belum bayar tanggungan gitu ya, macet gitu ya, tagihan gitu ya. Nah, jadi dari situ akhirnya juga yaitu tadi untuk mencari tahu kenapa sih kok karyawan ini sampai macet gitu ya untuk tanggungannya. Kita harus mencari tahu dulu juga. Jadi dari sisi HR ini juga harus menjadi teman curhat mungkin seperti itu ya Pak Aldi ya. Jadi juga tidak hanya masalah pekerjaan tapi juga masalah pribadi yang mungkin akan berimpact juga ke pekerjaannya gitu. Jadi dari situ dari HR juga bisa menjadi mentor mungkin ya, teman curhat gitu ya untuk karyawan supaya bisa meluapkan lah kegelisahannya, kekhawatirannya, dan dari situ supaya perusahaan ini juga kita harus menjaga supaya tetap citranya itu tadi juga tidak buruk dan juga karyawan ini juga tetap bisa perform gitu di kantor. Ya, oke. Baik, ini menarik ya untuk Anda dan ini sudah menjadi trigger untuk Bu Ita menanyakan. Terima kasih Bu Ita, selamat pagi. Bagaimana kalau perusahaan tidak ada manajemen dalam mengelola liabilitas karyawan, apa minusnya? Oke, mungkin belum semuanya perusahaan punya divisi HRD definitif ya. Nah ini yang ditanyakan oleh kalau ada kasus-kasus seperti yang tadi itu, terus kemudian manajemen belum punya HRD, apa minusnya?
Apa minusnya? Ya kalau minusnya ya tadi ya, maksudnya bisa kalau liabilities karyawan tidak termanage dengan baik, ya akan berimpact kepada productivity gitu kan. Kalau dia udah kayak tadi misalnya ATM digadaikan gitu, mau kerja aja kalau bisa nggak usah masuk gitu kan, ngapain orang nggak dapat duit gitu kan, jadi seolah-olah bekerja untuk orang lain gitu kan. Ya tapi ya begitu Pak, memang kalau bisa ya mungkin apa yang harus dilakukan ya mungkin sekarang sudah banyak ya ibaratnya seperti financial planning yang ada di media di YouTube atau sebagainya, mungkin beberapa bisa dibuatkan seperti adalah mungkin dari pimpinan perusahaannya ada beberapa artikel yang mungkin ditempel di pengumuman, mungkin supaya karyawan bisa membaca gitu kan. Oh ternyata begini loh, mungkin nggak efeknya nggak langsung ya. Biasanya kalau kita bicara tentang HR atau kita bicara tentang orang itu nggak bisa langsung keluar resultnya, begitu Mbak Mita ya. Jadi kadang itu kita ngasih training apapun itu jangan berharap sekali training terus langsung keluar ada hasilnya, nggak ada gitu ya. Jadi memang itu butuh proses dan proses itu butuh waktu, gitu kan ya. Yang penting kita berusaha memberikan pengetahuan lah, minimal membuka istilahnya membuka informasi, membuka wawasan mereka bahwa ada sisi lain loh gitu kan. Atau mungkin dikasih cerita nih, oh ada pengalaman yang di sebelah situ, mungkin dimasukkan di papan pengumuman aja atau apa gitu ya. Ada cerita kasus seperti ini, mungkin dibaca, mungkin nggak semua orang aware dan sadar, tapi mungkin ada 1-2 orang yang tergugah, oh kalau ternyata saya bergaya hidup hedon terus gitu kan, atau saya tidak memanage liability saya dengan baik, saya bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah gitu. Ya, yang menarik itu kan Mbak Novi sama Mbak Mita punya pengalaman di HRD gitu ya. Nah, kalau misalnya muncul kasus tadi itu, kasus-kasus ada karyawan yang bermasalah gitu ya terkait dengan tagihan dan segala macam, bagaimana cara penanganannya waktu itu, dan apakah ini memang di-keep supaya dia privasinya tidak sampai terganggu, atau justru malah ini bisa di-share agar karyawan bisa belajar bareng-bareng? Kalau pengalamannya Mbak Novi gimana, pengalamannya Mbak Mita gimana gitu? Pastinya beda-beda kan, karena pabriknya beda gitu kan, ya perusahaannya beda gitu. Baik, ya kalau pengalaman saya sih pertamanya namanya ini ya istilahnya membuka aib orang nggak baik gitu ya. Ya tetap kita panggil dulu secara ini, tolong selesaikan baik-baik gitu kan. Tapi kalau sampai itu belum selesai, biasanya kayak gitu tuh kan terus kalau apalagi kalau pinjol ya, SMS-nya WA itu nyebarnya bukan cuma ke gitu kan. Nah gitu kan. Nah kalau seperti itu kamu nggak beres kan, efeknya begini. Tapi kalau udah sampai dia nggak beres-beres kan ya memang akhirnya jadi ketahuan dong siapa yang ini gitu kan. Nah dari situ mungkin bisa diambil contoh case juga untuk teman-temannya tanpa sebut nama gitu kan, karena mungkin juga udah tahu gitu kan ya. Ya harus memang seperti itu, lain kali lebih hati-hati gitu kan, ibaratnya ya lebih bisa manage lah gitu kan, lebih bisa manage bahwa nggak segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa langsung instan didapatkan seperti itu. Oh jadi masih jauh dari kalau sudah ini kayaknya nggak bisa dibina, ini harus dibinasakan ini. Nggak sampai seperti itu. Tapi kecuali kalau dia ngaruh ke produktivitas ya, biasanya kadang terus kemudian ada yang tadi ogah-ogahan jadi sering nggak masuk. Nah kalau itu kan kita tidak menginginkan karena liability-nya dia, tapi lebih ke arah memang dia bermasalah gitu kan karena pekerjaannya. Kalau seperti itu ya, kalau jadi sering nggak masuk, sering hilang gitu kan, pada saat jam kerja dicari nggak ada gitu kan. Nah kalau memang seperti itu ya mungkin pasti akan bermasalah lah ya, pasti akan kena SP1, SP2 dan sebagainya. Jadi kita ini konsekuensi ini ya konsekuensi logis lah ya. Betul. Sebagai sesuai dengan aturan perusahaan gitu ya. Betul. Oke, Mbak Mita nggak boleh niru ya, tapi kalau kebetulan sama ya nggak apa-apa. Silakan. Ayo pelajaran sendiri loh ya, nanti dinilai. Dinilai Pak Aldi. Pendengar yang menilai. Jadi kalau dari pengalaman saya Pak Aldi ya, jadi pernah juga sih dalam artian sebenarnya kalau untuk liabilitas itu lebih ke pribadi karyawan. Jadi kita jangan dari HR itu ya, jangan sampai kita terlalu jauh gitu loh, ikut campur dalam artian ini kan ranah pribadi karyawan. Kalau misalnya memang tidak ada impactnya gitu ya ke pekerjaan, ya jangan sampai kita kayak terus menanyakan atau misalnya mengintimidasi gitu kan, jangan sampai ke arah situ. Jadi memang harus ada untuk pembicaraan lebih lanjut memang dari segi HR dan juga karyawan tersebut gitu. Cuman berjalannya
waktu tuh juga pernah ada juga Pak Aldi. Jadi karena memang sudah terlalu banyak pinjol, lalu pinjol ini kan pasti telepon ke kantor gitu ya, perusahaan meneror terus kayak gitu. Nah akhirnya sempat dipanggil lah karyawan tersebut, lalu diajak bicara gitu ya, bicara. Nah dari situ kita juga sebenarnya juga membantu sebenarnya kebutuhanmu tuh apa sih gitu kan, gajimu lo sekian dalam 1 bulan, kamu ada pinjaman apa aja, terus di luar itu kebutuhanmu itu apa, misalkan karena dia sudah berkeluarga gitu ya, sudah punya anak juga, atau misalkan ada hal-hal yang lain kayak gitu, kita breakdown gitu Pak, kita membantu gitulah istilahnya untuk menghitungkan sebenarnya tuh dengan gajimu sekian itu kurang loh untuk kalau misalnya kamu ini pinjol yang terlalu banyak gitu misalnya kayak gitu. Nah sampai akhirnya berjalannya waktu, karyawan itu juga akhirnya resign juga Pak, mungkin karena malu, mungkin ya bisa dibilang mungkin malu karena selalu diteror, kantor ini juga tempat dia bekerja tuh diteror untuk tagihan terus, dengan sendirinya pun karyawan itu juga akhirnya resign gitu. Jadi sebagai HR perannya adalah yaitu tadi, kita juga harus melihat memilah lah antara kita itu bekerja di perusahaan, kita menjaga nama perusahaan ini dengan baik, namun karyawan ini kan pasti juga punya kebutuhan pribadi gitu ya, liabilitasnya itu. Nah jangan sampai kita terlalu jauh untuk ikut campur selama misalkan kebutuhan pribadi itu tidak ada impactnya ke pekerjaan, ya itu sah-sah aja, baik-baik aja, itu kan pura-pura nggak tahu lah ya. Nah hak karyawan juga kan ya Pak ya, jadi kita harus melihat itu dari sisi itu dulu sih. Jadi kalau misalnya sampai mengganggu, yaitu tadi telepon meneror karyawan juga ditelepon setiap jam kerja, lalu sampai telepon ke kantor, nyampe maki-maki, mungkin kan ada juga yang seperti itu Pak. Jadi kalau hal-hal sampai seperti itu kan memang harus ada panggilan karyawan itu, diajak untuk bicara, kita coba membantulah sebisanya kita dari sisi HR. Mungkin kok misal bisa dihitungkan dengan kebutuhannya dia dan pendapatannya dia, ya oke, itu fine aja. Cuman kalau misalnya berjalannya waktu, karena memang itu tidak bisa instan gitu ya, tidak bisa instan, kita juga harus memonitor juga nih karyawan ini gimana, bulan ini ada misalkan katakanlah 5 telepon, bulan depan masih ada 5 telepon lagi enggak gitu. Kalau sampai masih ada 5 telepon terus kayak gitu kan, berarti ya harus ada evaluasi lagi gitu. Ya, dan dari 2 narasumber ini, sahabat Merkuri, kita mendapatkan nasihat terbaiknya itu, ya ini memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya HR gitu ya. Tetapi HR juga nggak boleh kebablasan lah ya, karena selama liabilitas pribadinya itu tadi seperti disampaikan oleh Mbak Novi tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan, ya kita pura-pura nggak tahu lah. Tapi terus mantau gitu ya, supaya ketika kasusnya tiba-tiba muncul itu langsung bisa di-manage dengan baik. Kira-kira kayak begitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Silakan untuk sahabat-sahabat Merkuri yang masih ingin sharing-sharing, kalau by phone boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 081 7300096. Ya, hari ini kita bicara tentang hal-hal yang sangat manusiawi ya. Ketika bicara soal hal-hal yang humanis kayak begini, ini memang agak susah ya. Karena banyak tidak bisa diselesaikan dengan keilmuan. Ya, ini harus dengan ilmu kesabaran. Pak Anton, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Apa kontrol yang harus diterapkan agar produktivitas karyawan dan liabilitas berjalan seiring? Sering-sering diajak ngobrol kali ya. Monggo, tapi saya ke Mbak Novi dulu deh. Baik, kalau dari kami biasanya gini Pak, kalau memang ada yang mengajukan pinjaman gitu ya, mengajukan pinjaman, biasanya tadi kita cek dulu pinjamannya buat apa, sebelum kita buru-buru ngeluarkan surat. Oh iya, karyawan tetap gitu kan, surat keterangan karyawan tetap atau apapun, tujuan pinjamannya dulu buat apa gitu kan. Terus kita cek juga dia sudah punya nggak pinjaman di sebelumnya gitu kan. Kalau memang ini biasanya seperti itu, tapi memang kadang ya namanya filter ya gitu ya, kadang apalagi dengan sekarang dipermudah, kadang kita juga tidak bisa menyaring terlalu banyak gitu ya. Kalau memang tidak lewat kita, ya memang ya itu memang susah begitu ya. Tapi ya caranya tadilah mungkin kita lebih banyak memberikan edukasi saja kepada karyawan, apapun itu, mungkin lewat buletin atau lewat pengumuman gitu kan, bahwa ada loh financial planning seperti ini ya. Memang tidak sekali jadi, butuh beberapa step, butuh beberapa kali, dan mungkin nggak tahu berapa lama gitu kan, tapi dengan harapan adalah karyawan yang bisa memanage dengan baik. Ya, repotnya itu ada orang-orang yang memang secara
kepribadian itu tertutup ya. Nah, dengan menghadapi orang-orang yang seperti ini agak susah ya. Baru meledos itu kalau orang Jawa bilang baru meledos ketika masalahnya udah gede banget. Besar banget kan. Nah, tapi ya itulah Pak Anton, kalau soal kontrol ya diupayakan untuk paling tidak diajak untuk ngobrol gitu ya. Betul. Mbak Novi ya. Mbak Mita mau menambahkan untuk Pak Anton apa kontrol yang bisa diterapkan supaya produktivitas dan liabilitasnya ini seiring sejalan gitu. Jadi kalau dari sisi perusahaan mungkin bisa dilihat mungkin bikin seperti kayak peraturan gitu ya, peraturan kebijakan dari perusahaan ini terkait dengan pinjaman atau permintaan pinjaman di luar kantor gitu ya, misalnya berhubungan dengan KPR atau misalkan dengan KTA misalnya kayak gitu. Kita peraturannya mungkin bisa dilihat juga dari sisi masa kerja si karyawannya itu. Jadi mungkin kita punya standarnya bahwa misalkan katakanlah 3 tahun masa kerja baru bisa mengajukan atau pengajuan terkait itu. Nah, juga bisa dilihat juga dari performanya si karyawan ini juga. Walaupun masa kerjanya 3 tahun, tapi ternyata memang tidak performnya juga kurang misalnya gitu ya. Kita lihat dari evaluasinya tiap tahun, itu juga jadi pertimbangan mungkin bisa dari perusahaan nih supaya tetap menjagalah kredibilitasnya dari si perusahaan juga gitu. Dari si perusahaannya mungkin seperti itu gitu. Yeah. Jadi memang ada kita bisa membuat sebuah peraturan yang bisa mungkin sedikit mengontrol mungkin seperti itu ya. Jadi supaya karyawan ini tetap dalam pengawasan gitu ya, pengawasan dari perusahaan juga, dan juga perusahaan karyawan ini juga bisa seperti mungkin lebih berpikir 2-3 kali mungkin kalau misalnya mau pengajuan juga, karena kan lebih reputasinya gitu ya. Reputasinya di perusahaan kan juga dipertimbangkan juga nantinya untuk jenjang karirnya mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau dari sisi perusahaan ya itu tadi bikin peraturan, kalau dari sisi karyawan ya. Dari sisi karyawan juga memang harus melihat skala prioritas lagi, tadi saya bilang juga. Jadi memang dengan kita harus sadar diri dalam artian pendapatan kita itu setiap bulan berapa, juga harus dilihat juga memang kebutuhan dari kita pribadi seperti apa, dan juga kita itu bekerja tidak hanya untuk mencari uang, cuman kita juga ada yaitu tadi pengembangan kontribusinya di perusahaan itu juga seperti apa, pasti akan perusahaan akan melihat juga gitu Pak Ali. Ya. Mbak Mita dan Mbak Novi, sejauh pengalaman Anda berkarir di bidang HR ini, berapa persen orang-orang yang bermasalah seperti ini? Tidak banyak. 10%? Nggak sampai Pak. Nggak sampai ya? Dari total karyawan maksud saya? Nggak sampai ya? Kecil banget ya? Kecil, ada yang benar-benar bermasalah ya, yang maksudnya liabilities yang nggak bisa kontrol, dianya posisinya mungkin 1-2% lah. Ya nggak terlalu besar ya. Mbak Mita juga sama. Iya, nggak terlalu besar juga. Nggak terlalu besar, tapi ini nambah kerjaan juga ya buat teman-teman ya. Kalau tidak tadi itu kalau tidak dikelola dan kemudian ini bisa kemana-mana gitu kan. Loh itu enak aja, itu nggak ada tindakan apa-apa kok, ya sudah akhirnya nular ke yang lain-lain gitu kan. Bisa juga kayak begitu. Oke, itu Pak Anton ya. Kemudian ada Pak Firman. Dengan kata lain, perusahaan bisa memberi gaji cukup atau tidak, semua kembali pada pribadi karyawan sendiri. Seperlu apa perusahaan menyediakan konsultan psikologi untuk liabilitas karyawan. Oke, silakan Mbak Novi. Ya. Jadi kalau ditanya seperlu apa perusahaan menyiapkan konsultan psikologi gitu kan, ya mungkin kalau dibilang perlu gitu kan, perlu sekali, apalagi kalau sekarang ya, zaman sekarang banyak orang yang mungkin lebih stres gitu ya, tekanannya lebih banyak, jadi kebutuhan untuk konsultan psikologi itu perlu gitu kan. Nah ya tadi fungsinya konsultan psikologi itu untuk menyadarkan orang juga bahwa ya tadilah hidup itu yang satu pertama kali itu adalah harus disyukurin dulu. Kalau udah punya pekerjaan disyukurin dulu. Begitu kita bersyukur baru kita bisa merasa cukup gitu kan, baru merasa itu cukup gitu kan, cukup. Nah itu baru kita bisa manage lagi. Kalau dengan kata cukup berarti ya memang harus dicukupkan untuk yang kebutuhannya, tidak perlu dilebih-lebihkan seperti itu. Ya, artinya butuh sih butuh begitu ya. Tapi sebelum ini membutuhkan lebih jauh, sepanjang masih bisa dihandle oleh HR manajernya,
Nggak masalah ya. Nggak masalah. Soal HR-nya mau pulang malam, pulang subuh ya terserah gitu kan. Pulangnya tetap Pak. Biasanya WhatsApp yang terus jalan 24 jam. Iya. Pulangnya sudah sampai di rumah tapi terus ngurusi pekerjaan juga gitu ya. Iya. Kalau Mbak Mita gimana? Ya, harus dilihat dari kalau dari pengalaman saya sih memang saya itu sukanya ini ya karena saya yang menerima pembicaraan terkait dengan karyawan yang punya keluhan seperti hutang kayak gitu ya, ataupun saya yang menerima telepon gitu ya mungkin dari pihak yang memang menagih itu. Jadi memang saya pasti akan dengan sendirinya tuh ingat, atau dengan sendirinya juga akan saya catat gitu loh Pak. Jadi itu juga jadi bahan evaluasi gitu ke depannya, nanti dari perusahaan ini bisa menanggulangi hal-hal seperti ini dengan mengontrolnya itu seperti apa sih gitu. Walaupun kita sudah memiliki peraturan yang seperti tadi yang saya jelaskan, cuman kan berjalannya waktu dengan kebutuhan yang semakin ada-ada aja gitu ya Pak Aldi ya. Nah itu kan juga pasti jadi bahan evaluasi juga perusahaan, supaya peraturan-peraturan yang lama nih kita harus membuat atau update gitulah untuk peraturan dengan hal-hal atau mungkin kebutuhan yang sekarang ini memang lagi yang harus memang dipenuhi dari karyawan nih. Perusahaan bisa menanggulanginya dengan cara apa sih gitu ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kemudian balik lagi ke realitanya begitu ya Mbak Mita dan Mbak Novi ya, mereka yang bermasalah terkait dengan kondisi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, lebih karena apa? Lebih karena memang gajinya kecil dibandingkan dengan tuntutan yang ada, atau lebih banyaknya itu sebenarnya kepandaian untuk mengelola keuangan, menyesuaikannya yang masih kurang. Mana yang lebih ini? Kalau saya sih karena kalau perusahaan kami kan minimum UMK gitu ya, minimum UMK gitu kan, dan kita tahu sendiri UMK di Surabaya kan ya cukup tinggi, tidak kecil-kecil sekali gitu ya, tidak kecil-kecil sekali. Jadi kalau menurut saya ya kembali kepada kelihayan kita lah untuk memanage penghasilan apapun yang kita terima untuk kebutuhan kita, seperti itu. Iya, tapi memang literasi finansial itu masih kurang banget sih ya di kita ini ya, jujur ya, benar ya. Betul ya. Menurut saya sih masih kurang. Saya punya program rumah literasi finansial hari Senin itu bareng teman-teman finansialku.com dan para financial planner ini juga menyampaikan seperti itu. Meskipun sekarang udah mulai lumayan. Mulai naik ya kesadaran akan financial planning ini udah mulai naik. Tetapi ketika disampaikan pada pertanyaan mendasar bagaimana proyeksi financial freedommu atau penataan keuangan lah, nggak usah sampai freedoman, menata duitmu ya itu memang masih kurang sekali gitu ya. Nah itu jadi problem. Tapi Mbak Mita mungkin punya pengalaman yang lain? Enggak kok, udah bagus sekarang gitu. Mungkin di tempat kerjanya karena gajinya 2 kali UMK gitu kan? Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari lingkungan saya aja ya Pak Alia. Jadi memang dari lingkungan sesama karyawan gitu ya, karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, memang yang paling kayak terlihat gitu memang seperti tren ya, atau gengsi. Iya kan, jor-joran ya orang itu kan jor-joran itu ya. Jadi punya motor baru. Motor baru. Ya. Katakanlah ini yang paling simpel gitu ya. Misalkan ada kafe baru buka gitu, baru pertama kali buka di Surabaya. Nah itu langsung ke sana semua. Rasanya kalau temennya cerita terus kita belum ke sana itu kayak duweso banget gitu. Nah ya itu. Padahal yang enggak juga. Padahal gitu juga enggak gitu. Jadi memang lebih ke pengaruhnya lingkungan itu yang paling dominasi sih, apalagi di zaman-zaman sekarang dengan usia sekarang ini yang tahun 2000-an gitu ya udah mulai pada kerja gitu, juga memang gengsinya ini yang lebih tinggi sih dibanding dengan tidak melihat juga nih dari pendapatan juga dan kebutuhan sebenarnya kebutuhan yang sebagai prioritas itu yang mana gitu. Jadi memang terlalu tenggelam dengan gengsinya. Jadi kalau temennya bisa beli ini itu, lalu misalkan ada katakanlah kafe baru gitu ya di Surabaya, atau mall baru, atau misalkan outlet baru gitu ya di Surabaya, pengennya juga langsung ngikut, nggak mau kalah gitu loh Pak. Betul. Iya, jadi jangan sampai hal-hal seperti itu tuh langsung kayak mempengaruhi kita sebenarnya tuh bukan orang yang kayak gitu loh, cuman gara-gara lingkungan. Ya jangan sampai lah, lingkungan boleh seperti itu, cuman kita ya harus mawas diri, ya harus menahan diri juga gitu Pak. Ya.
ya. Nah, kalau Anda yang mendengarkan program ini adalah HR, ya, yuk kita belajar bareng-bareng. Pekerjaan Anda nambah banyak ya. Makin hari makin banyak ya pekerjaannya ya. Oke, kemudian Pak Bagus. Pak Bagus, terima kasih juga sudah berkenan untuk mampir di perbincangan pagi hari ini. Bagaimana kompensasi dapat mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas karyawan? Kompensasi dalam pengertian mungkin bonus, mungkin apa, kira-kira kayak begitu ya. Saya ulang ya. Bagaimana kompensasi dapat mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas karyawan? Mbak Minta dulu. Kalau kompensasi itu sangat-sangat mempengaruhi ya Pak ya. Jadi memang nih kalau misalnya karyawan gitu yang ditunggu-tunggu kan biasanya kalau ada bonus gitu di akhir tahun biasanya kayak gitu. Akhir tahun atau awal tahun gitu biasanya baru cair gitu. Itu sangat kayak membangkitkan nanti untuk kedepannya nih. Itu kan sebenarnya kalau bonus itu kan biasanya dilihat dari appraisal gitu ya, performance-nya gitu ya, evaluasinya. Jadi kalau misalnya memang bonusannya tahun ini misalkan rendah gitu ya, jelek gitu ya, berarti kan memang dari sisi karyawan ini juga harus sadar bahwa oh berarti saya ada kurangnya nih dari performance yang sebelumnya gitu, supaya saya untuk tahun depannya atau berjalannya waktu 1 tahun ini saya mendapatkan bonus yang lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu juga sangat membantu. Di samping ada bonus juga mungkin kalau misalkan nih ada pencapaian gitu, misalnya pekerjaan by project gitu ya Pak ya. Jadi misalkan project kita hanya sendirian single factor, itu juga bisa menjadi perusahaan juga bisa kasih sebuah reward gitu ya, supaya perusahaan itu oke, saya kasih next project, berarti karyawan ini juga bisa nantinya untuk berhasil dari project ini. Ya gitu ya, ada iming-iming lah ya, iming-iming untuk supaya karyawan bisa lebih produktif begitu ya. Oke, itu kalau Mbak Novi? Ya, sebetulnya kurang lebih sama dengan Mbak Meta sampaikan bahwa ya memang kalau kita pingin perusahaan kita itu performance driven, maksudnya istilahnya perusahaan bergerak karena memang karyawannya perform begitu kan, ya itu tadi memang harus ada ibaratnya iming-iming di luar gaji. Karena kadang-kadang kalau gaji itu kayak kita tuh merasa bahwa ya ini kayak hak gitu ya, merasa hak yang maksudnya. Nah, makanya kalau saya pribadi mungkin saya lebih setuju gajinya mungkin nggak usah yang besar-besar sekali, tetapi rewardannya yang berdasarkan ini pencapaian. Jadi semua orang akan terpacu kalau memang saya perform well gitu kan, perform bagus, saya dapat lebih gitu kan. Jadi untuk yang yang lain-lain kalau pingin seperti itu, pingin dapat lebih, ayo kita perform bagus gitu. Jadi perusahaannya juga ikut berkembang begitu. Ya, intinya adalah punya pengaruh dan bahkan sangat penting sekali untuk bisa diatur lah ya. Seperti apa mekanismenya agar jadi trigger terus untuk karyawan perform bagus. Kemudian ada Ibu Rusi Nikitawati. Ini beliau pakarnya HR ini. Saya kalau jawab pertanyaan beliau agak sungkan. Dia senior saya juga. Beliau dulu ketuanya Forkomsir. Begitu sebelum Bapak Junaidi, ya beliau sesepuhnya beberapa kali senior. Talk show di sini juga. Selamat pagi Bu Ruzi Nikitawati. Bisa memberikan masukan untuk penyampaian share. Apakah manajemen sebaiknya membangun koperasi? Jawaban dari Bu Novi dulu mungkin ya. Kenapa? Mbak Novi dulu, monggo silakan. Kalau apakah manajemen membangun koperasi, perlu membangun koperasi? Nah, koperasi apa nih Bu? Kalau koperasi untuk mewadahi tadi mungkin karyawan kalau misalnya butuh kebutuhan bisa koperasi gitu aja. Gitu. Mungkin tetap dibutuhkan supaya harapannya karyawan lebih terkontrol gitu ya. Nggak lari keluar dulu, tapi memanfaatkan yang di dalam. Dan kalau bisa jangan lari yang keluar, karena kan di dalam kan ada batasnya. Misalnya maksimal hutang 30% daripada cicilan hutangnya, 30% daripada penghasilan gitu kan. Kalau itu di manage di dalam, kita tahu ya kan berapanya gitu kan. Gitu. Ya, jadi perlu, atau mungkin Bu Rusi yang mau sharing. Kalau waktunya nutut silakan menelpon di 0315620096 Ibu, saya kasih waktu karena kita sudah ada di penghujung. Tapi silakan Mbak Mita. Saya share pengalaman saya lagi ya Pak Aldi. Jadi memang di perusahaan saya yang pertama kali saya kerja memang ada sebuah koperasi gitu. Jadi koperasi ini adalah untuk itu tadi, salah satunya membantu karyawan lah. Jadi istilahnya perusahaan
memberikan fasilitas gitu ya, mempermudah karyawan yang sudah bekerja mengabdikan diri gitu ya dengan perusahaan untuk dipermudah kalau misalnya memang karyawan ini membutuhkan sesuatu yang urgent atau mendesak gitu. Cuman balik lagi karena koperasi ini kan biasanya memang langsung memotong gaji ya Pak Aldi ya. Jadi memang kita lihat persentasenya juga dari pendapatannya si karyawan ini berapa. Jadi jangan gegabah juga untuk memberikan pinjaman gitu ya ke karyawan. Kita lihat dulu kebutuhannya apa, gajinya dia per bulan berapa, mencukupi atau tidak, dan juga kita pasti akan melihat masa kerjanya si karyawan dulu juga. Jadi kalau misalkan memang kurang dari satu tahun gitu, pengalaman saya memang belum bisa gitu ya. Dari soalnya juga perusahaan kan juga belum melihat kinerja atau performanya dari si karyawan ini gitu. Jadi memang harus dilihat juga masa kerjanya, lalu evaluasinya dia, track recordnya seperti apa. Dan juga kita biasanya sebelum ada pinjaman itu kita juga ada sesi untuk mengobrol-ngobrol dalam artian selain untuk pinjaman di perusahaan, sudah adakah pinjaman di luar dari perusahaan misalkan mungkin banyak gitu ya kalau untuk pilihan pinjaman gitu ya, memang harus dicari tahu dulu gitu. Jadi jangan sampai perusahaan ini juga istilahnya jadi kayak ya kita membantu, jangan sampai jadi akhirnya mungkin merugi dalam artian ya citranya tadi perusahaan turun, juga karyawan ini juga nanti jadinya kurang juga untuk performa atau kinerjanya di perusahaan. Ya, tapi kalau soal perlu ada tidaknya koperasi, Mbak Mita termasuk yang setuju apa enggak? Ini kita mau pulang ini. Kalau saya pribadi setuju Pak, karena ya itu tadi saya sudah ada pengalaman di kantor yang sebelumnya lagi, memang itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi memang ada hal-hal yang urgent mendesak gitu ya, yang katakanlah tidak terplanning mungkin ya dengan kondisi yang memang harus saat itu juga ditangani misalkan kayak gitu dan butuh uang atau dana yang lebih gitu. Nah itu kan juga sangat membantu karyawan. Cuman ya itu tadi saya bicarakan bahwa dari sisi perusahaan juga harus melihat juga kemampuannya gitu ya. Jangan juga, terus ada koperasi umbar-umbaran gitu kan ya, sama aja bohong gitu kan. Pindahin pinjolnya ke koperasinya gitu kan, sama aja gitu. Tapi koperasi juga Bu Rusi saya nggak tahu yang dimaksud apa, tapi kalau menurut saya koperasi ya harusnya sesuai dengan koperasi yang sebenar-benarnya ya. Betul. Jadi ya sesuai dengan mungkin ya pendirian koperasi. Koperasi. Ada ART-nya. Bukan cuma terus ada dicerai HRD dicerai, wes pokoknya perusahaan ini ngasih ini modalnya, wes pinjamkan ke anak-anak ini untuk dikembangkan dananya. Kayak dana taktis dong Pak. Dana talangan. Bukan. Seharusnya sih bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi benar-benar ya memang kalau koperasi yang mengumpulkan dana dari karyawan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib yang diputarkan kembali untuk kebutuhan karyawan. Setiap tahun ada SHU yang dibagi kalau ada ibaratnya ada gainnya, ada selisihnya. Iya. Tapi Bu Rusi ini mengusik saya ini ya, karena koperasi itu jarang sekali kita bicarakan sekarang. Padahal itu katanya sokok guru perekonomian Indonesia gitu ya. Tapi itu persoalan lain, kita segera tutup saja diskusi ini dengan meminta kedua narasumber kita untuk menyampaikan closing statement-nya, yaitu bagaimana peran HR agar liabilitas karyawan tidak mengganggu produktivitas kerjanya. Dimulai dari narasumber tamunya dulu, Mbak Novi. Baik, peran HR di sini adalah tadi ya sebagai fungsi kontrol juga dan fungsi edukasi kalau bagi saya. Jadi memberikan edukasi dan sekaligus melakukan kontrol kalau memang ada permintaan kayak tadi ya, surat keterangan dan sebagainya ya kita cek dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Dan juga fungsi konseling gitu kan ya, fungsi konseling kalau sampai sudah ada yang ternyata kebablas begitu ya. Dan kita tahu ya buru-burulah kita konseling, seperti itu sih Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Novi. Ke Mbak Mita? Dari sisi HR bisa sebagai tempat curhat gitu ya, curahan hati karyawan, karena memang peran dari HR ini tidak hanya sebatas untuk daily-nya aja, pekerjaannya aja untuk memonitor apa yang terjadi di perusahaan, cuman kan ada impact atau misalnya faktor-faktor lain gitu ya di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi karyawan yang harus kita harus kita bimbing kayak gitu ya. Jadi perannya HR ini juga harus membimbing gitu, tidak hanya orang tua aja yang membimbing. Jadi memang HR juga harus membimbing karyawan ini untuk mengarahkan, membantu memecahkan masalah gitu ya, sebagai teman, sebagai tidak hanya sebatas profesional gitu ya dari sisi perusahaan, cuma
jadi HR ini harus jadi teman lah, supaya karyawan ini semua unek-uneknya, semua apa-apa misalnya kayak misalnya ada kekhawatiran atau misalkan ada tanggungan atau misalkan ada hal-hal yang ditakuti gitu, bisa tersampaikan dengan HR juga bisa akhirnya memberikan solusi. Nah dari situ makanya akhirnya perusahaan pun juga akhirnya tidak terlalu terdampak gitu ya dengan permasalahan-permasalahan karyawan. Jadi memang perannya HR ini sangat-sangat harus ya harus untuk jadi pembimbing semua seluruh karyawan gitu. Luar biasa ya. Semangat untuk Anda para praktisi HR, upahmu besar di surga. Luar biasa ini yang disampaikan. Tapi terima kasih banyak ya